Gibran keren, dana hibah Uni Emirat Arab cair tanpa presentasi. Pangeran Arab sampai bilang begini. Ini tadi saya dapat kabar baik, besok minggu kan saya terbang ke Abu Dhabi. Saya kira tuh saya disuruh presentasi lagi untuk hibahnya. Ternyata saya disuruh langsung tanda tangan, belum menerima hibahnya. Dan nanti alokasi hibahnya itu selain kemarin dapat masjid sama Islamic Center, nanti hibahnya ini untuk RTLH. Ya, RTLH nanti kami selesaikan selama 2 tahun. Jadi kawasan kumuh di Solo ini insya Allah bisa 0%. Lalu untuk jalan-jalan kampung yang selama ini belum tersentuh aspal itu akan kami selesaikan juga. Lalu masalah stunting, lalu melengkapi alat-alat yang ada di Posyandu, Puskesmas, itu nanti akan kami kejar semua. Intinya. Nah, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik bagi masyarakat yang memandang, terutama masyarakat Solo ya. Berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Ini terus terang membuat saya berkesimpulan bahwa nampaknya ke depan anak ini bisa menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Karena Gibran seperti memberikan sebuah standar baru bagi pejabat-pejabat kita hari ini gitu, bahwa kalau mereka mau datang ke luar negeri, jangan cuma pidato, jangan cuma merangkai kata. Kayak gubernur yang sebelah gitu. Jangan gitu. Mereka harus memberikan dampak positif atau dampak yang konkret kepada masyarakat sekitar. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Gibran. Gibran memang keren sih, beda banget dengan Anies. Tentu saja ada alasannya. Saya nggak bakal sembarangan ngomong tanpa ada dasar yang jelas. Sembarangan ngomong adalah ciri khas kelompok kadrun yang nggak berotak. Jadi Gibran mengaku mendapatkan kabar gembira karena sudah pasti mendapatkan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab atau UAE. Padahal dia baru saja mau datang ke Abu Dhabi pada minggu depan. Dana hibah tersebut akan segera dipakai untuk beberapa program, misalnya menyelesaikan banjir, kemacetan, kesehatan, dan juga perkampungan kumuh. Sebenarnya ini adalah pembicaraan lanjutan. Kalau saya nggak salah ingat sih, Gibran pengen bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gibran awalnya hanya menargetkan penurunan sekian persen, tapi Presiden Uni Emirat Arab bertanya lagi, bagaimana kalau sampai 0%? Nah, itulah cikal bakal munculnya kesepakatan soal hibah tersebut. Dan hebatnya lagi, pencairan hibah ini tidak bertele-tele. Saya kira ya harus presentasi lagi, tapi saya langsung TTD menerima hibahnya. Saya senang sekali sebelum debesnya terbang bilang saya nggak perlu presentasi tinggi-tinggi, kata Gibran. Ya, tak perlu presentasi, langsung tanda tangan dan cair. Ini sama seperti pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed di Solo yang tergolong cepat karena ada kepastian dana hibah dari Uni Emirat Arab. Gibran mengatakan dengan dana hibah tersebut akan membuat Solo tidak akan ada lagi kawasan kumuh, sedangkan sisanya akan dialokasikan juga untuk kesehatan. Gibran mengaku dana APBD yang tersedia sangat terbatas, sehingga bantuan dari pihak swasta, CSR hingga kementerian sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Di kampungnya masih ada yang belum teraspal, rutin belum dibenahi setiap tahun, tapi belum terakselerasi. Nanti kampung kumuh di Solo nol, ujarnya. Bukan cuma itu saja, Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ juga mengundang Gibran untuk berkunjung ke Dubai. Tidak hanya berkunjung, Gibran juga akan mengajukan proposal investasi ke Uni Emirat Arab. Ini namanya gerak cepat menjemput bola, investasi sekaligus mendapatkan dana hibah yang masif untuk mengatasi kekumuhan hingga 0%. Tepuk tangan dulu deh untuk Pak Anies. Salah deh ya. Bukan Pak Anies tapi untuk Pak Gibran. Soal CSR dana hibah ini mengingatkan saya dengan Ahok dulu. Ahok dulu juga suka mendulang CSR. Dia mengaku suka sekali yang gratisan sehingga menghemat APBN. Lihat aja Simpang Susun Semanggi. Itu adalah hasil pembangunan tanpa menguras APBN sedikit pun.
Coba kalau banyak proyek bisa didapat dari dana hibah dan CSR, berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan. Tapi di era Anies lebih baik karena dia sangat dermawan, sehingga di eranya banyak sekali kasus kelebihan bayar yang nilai totalnya sampai ratusan miliar rupiah. Sesudah itu banyak juga proyek yang memboroskan anggaran tapi hasilnya nggak begitu bermanfaat bagi banyak orang. Ibarat nggak peduli seberapa banyak anggaran yang ada di tangan Anies, seolah-olah nggak pernah cukup. Selalu habis entah kemana dan hasilnya mengecewakan. Anies kebanyakan ngomong, sesumbar menargetkan sesuatu secara sembarangan. Ya, hasil kerjanya juga bikin ketawa. Kalau semua pemimpin aktif seperti Ahok atau Gibran, maka pembangunan bisa 1,5 kali lebih cepat dari target. Tapi ya apa daya ya, banyak yang kerja apa adanya, banyak yang cuman pencitraan dari muka, bahkan gak sedikit yang terang-terangan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Gibran ini beneran loh kopi dari Jokowi yang sedikit berretorika, tapi lebih banyak kerja dan mengutamakan hasil kerja. Sedikit bicara, banyak kerja ketimbang banyak bacot, tapi hasil kerja big zero. Ini yang harus dipertahankan sebaik mungkin. Kalau perlu dipush agar lebih baik lagi. Jika ini bisa dipertahankan, maka karir politiknya bakal cerah. Bahkan terang seterang lampu sorot. Kursi DKI 1 mungkin gak akan sulit untuk diraih lagi, bahkan bisa mengikuti jejak keberhasilan Jokowi. Anies ya sudahlah, jangan mengharapkan orang ini. Seluruh kepala daerah kayak Anies, negara ini bakalan berjalan bagai siput tapi dianggap berlari kencang seperti cheetah. Keberhasilan palsu yang dilebay-lebaykan seluruh kepala daerah seperti Jokowi, nggak terbayangkan tuh potensi maksimal yang akan diraih Indonesia. Gibran memang luar biasa. Bahkan kunjungan Gibran ke Timur Tengah sebenarnya berawal dari pertemuan Pangeran Arab ketika ke Solo kemarin. Pada waktu itu, wajah Gibran memang nggak bisa berbohong soal jamuan makan yang di sana ada putra mahkota Arab dibandingkan dengan jamuan makan bersama Anies Baswedan. 2 hari berturut-turut Gibran mendatangi jamuan makan di 2 acara yang berbeda. Kemarin saat peresmian masjid yang dinamakan Muhammad bin Zayed di Solo, pada jamuan makan antara wali kota Solo, putra mahkota Arab, dan juga Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia. Di saat itu Gibran memiliki wajah yang tersenyum lebar dan tawanya lepas ketika berbicara dan bercakap-cakap dengan putra mahkota, mungkin dengan bahasa Arab atau Inggris ya. Dan kedekatan antara putra mahkota Arab dan juga wali kota Solo Gibran sangatlah tak biasa, gak bisa ditutup-tutupi. Kegembiraan kedua orang ini dirayakan dengan pesta jamuan makan yang dirayakan dengan cukup sederhana. Jamuan makan ini menandakan sebuah kisah persahabatan dan juga kesepakatan antar dua negara yang semakin lama semakin mesra. Kita tahu putra mahkota Arab ini adalah sosok anti radikalisme dan juga anti intoleransi. Jauh banget dari sikap-sikap para kadal gurun yang ada di Indonesia. Makanya nggak heran tuh jika Gibran Raka Buming Raka ini cocok dengan putra mahkota Arab. Kedua orang ini saling menebar dan melempar senyum dan juga sumringah satu sama lain, menandakan adanya kerjasama dalam peresmian rumah ibadat di Solo yang menggunakan nama putra mahkota Arab tersebut. Masjid itu menjadi sebuah simbol toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Namanya Masjid Muhammad bin Zayed. Di Tol Jakarta-Bandung juga ada jalan layang dengan nama yang sama. Diharapkan orang-orang yang lewat jalan itu mendapatkan berkah dan juga keamanan dan keselamatan. Investasi masa depan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Arab Saudi memang membuat Gibran Raka Buming sangatlah bangga. Mereka bertukar pikiran dan juga berbicara akan masa depan negara masing-masing dan ya tentang kerjasama yang mungkin dilakukan khususnya dalam bidang agama. Untuk kita ketahui bersama, Arab adalah penerima devisa terbesar dari umat beragama di Indonesia. Lewat naik haji alias umroh. Indonesia itu merupakan pemberi devisa terbesar dari umat beragama di Indonesia. Lewat naik haji alias umroh. Indonesia merupakan pemberi devisa terbesar bagi mereka dan itu harus diapresiasi oleh mereka. Kerjasama agama dan politik juga ekonomi membuat kita tahu bahwa negara tak bisa hidup dengan sendirinya. Setiap negara harus mampu membantu satu sama lain. Wajah Gibran kelihatan begitu luas dan gembira menyambut tamu luar negeri yang luar biasa punya karisma itu. Mereka saling tersenyum dan bercerita satu sama lain, khususnya dalam bidang ekonomi dan agama. Nampak Gibran tak pakai masker. Dia nampak seperti pemimpin yang apa adanya yang menyambut tamu. Tapi di hari berikutnya Gibran pun terpaksa datang ke undangan makan pagi bersama Anies Baswedan. Ada yang unik, sangat jelas bahwa Gibran menggunakan masker. Kelihatan wajahnya berbeda dan air mukanya cukup murung. Bahkan waktu duduk bersama berdua saja Gibran tetap pakai masker. Kenapa begitu? Apakah menutup
mulutnya yang murung. Kalau memang begitu sih memang wajar, karena Anies Baswedan itu memang gak menyenangkan orangnya.